Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu harap kalian semua masih tetap semangat ya, walaupun kita melakukan proses pembelajaran secara daring atau online. Jadi baik, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ketua kelas pimpin terlebih dahulu untuk berdoa ya. Ketua kelas dipersilakan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi bangun datar, yaitu untuk pertemuan pertama ini Ibu akan membahas mengenai bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang. Jadi untuk anak-anak semua, Ibu udah mengirim bahannya, baik Word maupun PPT-nya di dalam WA Group. Jadi diperhatikan dan ditanyakan jika nanti ada yang tidak dimengerti ya anak-anak. Iya, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari persegi dan persegi panjang. Di sini sudah terlihat jelas di layar anak-anak semua. Sudah, Bu. Oke. Di sini dikatakan bahwa persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut sama besar. Nah, ini yang dikatakan persegi itu. Dia panjang sisi ini sama sisi yang sebelah berdiri ini keempatnya semua panjangnya itu sama. Karena keempat sisinya sama panjang dan sama besar, maka bangun ini disebut dengan persegi. Selanjutnya, pengertian dari definisi dari persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, seperti ini dia anak-anak gambar-gambarnya. Nah, dianya itu yang sama panjang dan yang sejajar dan sama besar itu yang ini AD, AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, di sini jelas dikatakan bahwa pada gambar bangun persegi panjang di atas terlihat sisi AB, ini AB, sejajar dengan DC dan sisi AD sejajar dengan BC. Dan ingat ya anak-anak, karena mereka ini itu sudut yang berhadapan, maka baik sudut A, sudut B, sudut C maupun sudut D semuanya ini berbentuk siku-siku. Sedangkan untuk sifat-sifatnya bisa dibaca dan dilihat di dalam PowerPoint yang telah Ibu bagikan. Di situ jelas sifat-sifat dari persegi itu ada 5. Yang pertama, terdiri dari 4 buah sisi dan titik sudut. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang posisinya sejajar dan sama panjang. Kemudian tiap sisinya memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, sudutnya memiliki ukuran yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Kemudian simetri lipatnya ada 4 buah. Misalnya ini dia persegi. Ini kan persegi nih. Persegi. Kalau kita simetri lipatnya ada 4. Bisa seperti ini 1. Bisa seperti ini 2. Kemudian seperti ini 3. Dan bisa juga seperti ini jadi 4. Itu yang dinamakan simetri lipatnya ada 4. Kemudian sudutnya sama-sama besarnya yaitu 90 derajat. Karena dia sama panjangnya, ini semua sama, maka besarnya sama yaitu 90 derajat. Sedangkan untuk sifat-sifat persegi panjang bisa dilihat di sini. Yang pertama, mempunyai 4 sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini dia. Ini berbentuk persegi panjang. Ini dia yang sama panjang dan ini sejajar. Kemudian keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Di sini dia. Ini dia siku-siku di sini, di sini, di sini, dan di sini. Selanjutnya, untuk rumusnya,
kita akan membahas tentang keliling dan luas dari persegi serta persegi panjang. Untuk menghitung keliling persegi, rumus yang dapat kita gunakan adalah keliling sama dengan 4 dikali S, di mana S itu adalah sisi. Kemudian, untuk menghitung keliling dari persegi panjang, karena bentuknya seperti ini, panjang ini dengan panjang yang bawah sama. Lebar yang ini sama lebar yang ini sama. Maka rumusnya menjadi 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Atau bisa ditulis seperti ini. 2 buka kurung 4 ditambah lebar. P ditambah lebar. Seperti itu. Agar semua anak-anak dapat memahaminya, di sini Ibu memberi contoh soal. Di sini jelas dikatakan, suatu persegi memiliki panjang sisi 7, maka tentukan keliling persegi tersebut. Tadi kan rumus dari keliling itu 4 dikali S, dan S-nya kita ketahui 7 cm. Maka kelilingnya menjadi 4 dikali 7 sama dengan 28 cm. Karena dia keliling, dia tidak memiliki pangkat. Maaf, di sini Ibu buat tadi ada pangkatnya. Sebenarnya tidak ada pangkatnya, karena dia merupakan keliling. Kecuali nanti dia luas. Jika luas, dia memiliki keliling. Untuk contoh yang pertama, tentang persegi, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Pas, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, selanjutnya kita masuki untuk contoh soal yang kedua, yaitu keliling dari persegi panjang. Kita tahu tadi rumus dari keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, soalnya suatu persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebarnya 6 cm. Panjang ininya 15, lebarnya 6. Tentukan kelilingnya. Maka dapat diketahui bahwa keliling sama dengan 2 dikali 15 ditambah 6. Maka kelilingnya menjadi 2 dikali 21. Maka keliling sama dengan 42 cm. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, baik. Jika semua udah paham, kita sekarang masuk langsung ke luas dari persegi dan persegi panjang. Luas persegi itu, dia rumusnya, karena persegi tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, semua ukurannya sama. Dia punya panjang sama lebarnya dia sama ukurannya. Maka luasnya menjadi sisi dikali sisi. Sedangkan untuk persegi panjang, karena dia punya panjang dan dia punya lebar, maka rumusnya menjadi panjang dikali lebar. Rumusnya hanya seperti itu. Jika untuk luas persegi sisi kali sisi, untuk luas persegi panjang dia menjadi panjang dikali lebar. Karena panjang dan lebar persegi panjang pasti tidak sama. Jika sama itu bukan persegi panjang, tetapi persegi. Kita masuk contoh soalnya ya, Nana. Di sini untuk contoh soalnya, diketahui persegi memiliki panjang 9 cm. Maka luas persegi tersebut adalah, kita tahu bahwa rumus dari persegi tadi itu luasnya adalah sisi kali sisi. Dan karena sisinya telah diketahui 9 cm, maka luasnya menjadi 9 dikali 9 sama dengan 81 cm kuadrat. Seperti ini. Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut contoh yang terakhir ya. Di sini dikatakan bahwa persegi panjang mempunyai panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Maka tentukan luasnya. Kita buat diketahuinya. Jawaban. Diketahui panjang 8 cm. Lebarnya 5 cm. Ditanya luas. Maka luasnya menjadi, karena rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, maka luas sama dengan 8 cm dikali 5 cm sama dengan 40 cm kuadrat. Jadi, untuk soal dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm, maka persegi panjang tersebut memiliki luas yaitu 40 cm kuadrat. Dan ingat ya anak-anak, kalau dia luas, maka satuannya ditambah kuadrat karena perkalian. Sedangkan untuk keliling kita tidak menggunakan kuadrat. Di sini Ibu ingin memberitahu kepada anak-anak semua bahwa
tujuan kita mempelajari persegi dan persegi panjang ini banyak. Yang pertama, kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita di rumah, terus kan ada tuh nanti ditanya misalnya, ini bentuknya apa? Ini bentuknya apa? Jadi kalau kita udah tahu ini, oh karena panjangnya sama, besarnya sama, oh ini persegi. Jadi seperti itu. Di sini Ibu juga udah Ibu beritahu kan, di paling bawah di situ Ibu buat penerapan dari persegi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini dia. Nah, ini dia. Ada jam, ada juga box peta ini persegi. Kemudian ada juga lantai keramik yang berbentuk persegi dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau kita udah tahu ini bendahnya itu bentuknya apa, persegi atau persegi panjang, jadi kita bisa tahu kelilingnya itu berapa, luasnya itu berapa. Misalnya seperti ini. Ini buku. Buku ini kan bentuknya persegi panjang kan? Ini. Nah, bentuknya persegi panjang. Kenapa? Karena dia punya panjang dan dia punya lebar. Jadi kalau misalnya nanti ditanya berapa luas buku ini, kita bisa tahu, tinggal kita kalikan panjangnya dan kita kali sama lebar. Maka nanti kita ketahui berapa luas dari buku tersebut. Seperti itu. Itu untuk penerapan persegi panjang. Sama juga dengan penerapan dari persegi. Misalnya nanti kita di rumah ini ada benda yang berbentuk persegi. Seperti ini. Seperti ini. Ini kan dia bentuknya persegi nih. Karena dia sama. Besarnya sama. Setiap ini sama. Maka nanti kalau disuruh hitung luas atau dihitung kelilingnya, kita telah tahu. Karena kita telah mengetahui bentuk bendanya itu apa. Dan kita bisa menerapkan baik rumus keliling maupun rumus luasnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, jika telah memahami materi ini, Ibu telah membagikan kepada masing-masing dari kalian LKPD atau lembar kerja siswa yang bisa dilihat dan nanti kalian kerjakan ya yang ada di situ soal dan dikumpul minggu depan. Itu akan menjadi penilaian dari proyek kalian. Di mana proyeknya itu mengamati benda-benda yang ada di rumah kita dan menggolongkannya termasuk ke dalam persegi atau persegi panjang. Dan kemudian dihitung berapa luas dan keliling benda tersebut. Mengerti anak-anak? Ya, Bu. Mengerti, Bu. Oke, ini Ibu beritahu lagi beberapa penerapan persegi panjang pada benda-benda di sekitar kita. Ada meja, papan tulis, penggaris, ini semua merupakan persegi panjang karena dia memiliki panjang dan lebar, dan panjang tidak sama dengan lebar. Untuk contohnya, penerapannya seperti ini. Ibu ada berita satu ini. Nah, Pak Eka mempunyai sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Tanahnya memiliki luas 200 meter kuadrat dan panjangnya 20 meter. Maka berapa lebar tanah Pak Eka? Kita buat dulu diketahuinya. Diketahui lebar sama dengan 200 meter kuadrat. Kemudian panjangnya diketahui 20 meter. Ditanya lebar. Karena kita tahu rumus luas sama dengan panjang kali lebar, kita tinggal mensubstitusikan yang diketahui. Kita buat 200 sama dengan 20 dikali lebar. Maka lebar sama dengan 200 dibagi 20. Maka lebar tanah milik Pak Eka adalah 10 meter. Seperti itu anak-anak. Jika kita telah mengetahui rumusnya, maka bagaimanapun sulitnya soal, maka kita akan dengan mudah dapat menyelesaikannya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan anak-anak semua dapat memahaminya. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di dalam WA grup ya, biar Ibu menjelaskan ulang. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, baik. Siapa di sini satu orang yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini?
seperti pengertiannya atau rumus keliling dan luasnya. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Coba Desi. Apa rumus tadi? Rumus keliling dan keliling persegi sama keliling persegi panjang. Tadi 2P. 2 dikali P tambah L. Ya, benar ya yang dibilang Desi. Dikatakan Desi bahwa rumus luas keliling dari persegi itu adalah 4 dikali sisi dan rumus keliling dari persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk luas persegi dan luas persegi panjang, coba apa sebutkan Rafika? Rumusnya apa tadi? Kalau persegi, sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar, Bu. Oke, baik, benar ya. Sepertinya semua anak-anak telah memahami materi pembelajaran hari ini. Semoga kita cepat melakukan tatap muka dan kita memahami materinya. Terima kasih. Sebelum mengakhirinya, mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin.